Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 2621. Aku berada di tempat parkir Marine Park. Suara Rupert Howell dipenuhi dengan ketakutan yang mendalam. Aku bersembunyi di belakang kontainer. Mereka masih mencariku. Aku tidak berani bergerak terlalu banyak. Nona Johnson sudah dibawa pergi. Kamu harus cepat datang. Oke. Tunggu aku akan segera ke sana. Harvey York segera berdiri. Setelah melemparkan beberapa lembar uang kepada pelayan, Harvey menghentikan taksi dan segera menuju ke Marine Park, Hong Kong. Tak lama setelah Harvey pergi, sebuah bayangan muncul dari balik jalan dan mengeluarkan alat komunikasi. Target telah masuk ke dalam perangkap kita. Sekitar 10 menit kemudian, Harvey tiba di Marine Park. Setelah membayar ongkos, ia turun melalui eskalator. Tak lama kemudian, Harvey sampai di sebuah sudut taman. Beberapa pria kekar berpakaian jas sedang memegangi cerutu di mulut mereka sambil memaksa seorang pria ke pojokan. Para pria berjas itu memukuli pria tersebut dengan benda-benda seperti pipa besi dan tongkat baseball. Teriakan kesakitan terdengar beberapa saat kemudian. Tak jauh dari mereka, seorang wanita mengenakan jubah tampak duduk bersila di atas kap mobil Jeep Wrangler. Tubuhnya sangat proporsional. Posturnya tegak dengan ekspresi dingin di wajahnya. Ia memutar pistol di jarinya, seolah-olah ia adalah seorang penembak jitu. Tatapan dinginnya berpindah kepada Harvey setelah melihatnya berjalan mendekat. Ia sempat tampak panik sesaat sebelum ekspresi buas menggantikannya. Ia mengarahkan pistol tepat ke kepala Harvey sebelum mengusirnya. Harvey tak bisa menahan tawa melihat wanita yang berusaha mengintimidasinya itu. Apakah mereka benar-benar mengira Harvey tidak bisa melihat kepura-puraan mereka? Ia datang ke sini hanya untuk melihat siapa yang mencoba mempermainkannya. Mengabaikan wanita berjubah itu, Harvey terus berjalan hingga akhirnya melihat Rupert, yang tampak babak belur di sudut. Wajahnya bengkak dengan memar di sekujur tubuhnya. Darah mengalir dari kepalanya yang retak. Tak ada yang bisa mengenalinya sebagai pewaris kaya raya saat itu. Jas yang dikenakannya tampak compang camping. Bau busuk bahkan sempat tercium dari sana. Para pria berjas itu tertawa terbahak-bahak mendengar jeritan Rupert. Lumayan juga. Jeritanmu terdengar merdu. Kau cukup berani juga, mencoba menyelamatkan gadis itu dalam situasi seperti ini. Kau pasti sudah bosan hidup. Coba, kalau aku kirimkan foto wajahmu yang si Jalang Irene Johnson itu, menurutmu dia akan peduli? Aku rasa tidak. Lagi pula, pria cerewet sepertimu tidak akan mendapatkan apapun pada akhirnya. Pria kekar yang memimpin kelompok itu memberi isyarat sambil berbicara, lalu memukul kepala Rupert dengan tongkat baseball. Rupert mengerang kesakitan saat darah bercampur dengan air matanya. Ia jatuh ke tanah dan tak sadarkan diri beberapa saat kemudian. Harvey menyipitkan mata melihat pemandangan itu. Cukup. Hentikan. Sampai di sini saja, kata Harvey dengan tenang. Tubuh Rupert bergetar setelah mendengar suara Harvey, dengan ekspresi penuh rasa syukur di wajahnya. Tuan York, gumamnya secara refleks. Dilihat dari keadaannya, sepertinya ia tidak terlibat dalam rencana ini. Sekitar 8 pria kekar berbalik dan menatap Harvey York dengan marah setelah mendengar suara dari belakang mereka. Wanita bergaun dingin itu tertawa dengan ekspresi puas di wajahnya. Ia tampak cukup senang melihat kondisi Harvey saat ini. Kalian bodoh. Tidak tahu kalau kami sedang syuting di sini. Pria kekar yang memimpin kelompok itu menyipitkan matanya ke arah Harvey sebelum tertawa dingin. Bab 2622. Cepat. Pergi dari sini. Dan lupakan apapun yang kau lihat hari ini. Kalau tidak, kau juga akan kujadikan salah satu tokoh utama. Maaf. Aku tidak bisa begitu saja pergi sekarang. Harvey tertawa kecil. Pria yang kalian pukuli tadi mengenalku. Karena dia meminta bantuanku, aku tidak bisa begitu saja membiarkannya bukan? Demi aku, bagaimana kalau kalian melepaskannya?
Harvey menampilkan senyuman. Pria kekar itu terdiam sesaat setelah mendengar ucapan Harvey, lalu tertawa terbahak-bahak. Kau pasti ingin mati, nak. Kau tahu siapa kami. Kau meminta kami untuk menghormatimu. Kau pikir kau punya hak untuk bicara seperti itu di sini. Pergi. Sekarang juga. Kalau tidak, aku akan membuat hidupmu seperti neraka. Pria kekar itu melambaikan tangannya dan anak buahnya mulai maju dengan senyum mengejek sambil memutar leher mereka. Harvey menghela napas dan melangkah maju, langsung muncul di depan pria kekar itu. Gerakannya terlalu cepat. Pria kekar itu bahkan tidak sempat bereaksi. Hati-hati. Teriak wanita berbaju gaun setelah ekspresinya berubah. Pria kekar itu kembali sadar dan berusaha mundur secara refleks, tapi dia tetap terlalu lambat dibandingkan Harvey. Saat ia hendak melakukan sesuatu, tangan kanan Harvey sudah bergerak. Brengsek, kau! Teriak pria kekar itu. Krak! Sebelum sempat menyelesaikan kalimatnya, Harvey telah mencengkeram lehernya dan perlahan mengangkatnya ke atas. Pemandangan itu seperti adegan film Hollywood. Pria kekar itu terengah-engah dengan wajah yang pucat pasi. Kematian terasa begitu dekat pada saat itu. Lepaskan saudara kami. Lepaskan sekarang juga. Atau kami akan menjatuhkanmu. Pria-pria kekar lainnya sempat membeku sebelum akhirnya sadar dan mengeluarkan senjata api mereka. Pria kekar yang dicengkeram Harvey mulai sadar dari keterkejutannya. Ia menatap Harvey dengan marah dan berteriak. Berani-beraninya kau menyentuhku, brengsek. Kau tahu siapa aku? Saat aku berada di Hong Kong, bahkan kantor polisi dan geng Brewwood harus memberi salam padaku. Aku juga punya dukungan besar di belakangku. Jika kau berani menyentuhku, bersiaplah seluruh keluargamu akan ikut celaka. Pria kekar itu menegakkan tubuhnya setelah mengingat siapa yang ada di belakangnya. Aku beri kau waktu 3 detik. Lepaskan aku. Berlutut, minta maaf, lalu patahkan salah satu lenganmu. Kalau kau lakukan semua itu, aku akan anggap kejadian ini tidak pernah terjadi. Kalau tidak, kau akan mati dengan cara yang sangat mengenaskan. Meskipun sedang dicekik, pria itu tetap bersikap arogan. Wanita berbaju gaun itu melangkah maju dengan pistol yang diarahkan ke Harvey. Wajahnya menunjukkan ekspresi sangat meremehkan. Sebaiknya kau lakukan apa yang dia katakan. Kalau tidak, kau akan berada dalam kondisi yang jauh lebih buruk. Bagus. Aku bisa melepaskannya. Harvey York tersenyum lalu melemparkan pria kekar itu ke tanah. Ketika tubuhnya membentur tanah, tenggorokannya terasa perih dan matanya menghitam. Rasa putus asa yang luar biasa terlihat di wajahnya saat itu. Pada saat yang sama, darah menyembur keluar dari mulutnya. Pemandangan itu sangat mengerikan. Ia mencoba bernapas, tapi tidak bisa, seolah-olah ada yang mencekiknya. Pria kekar itu tergeletak di tanah, dipenuhi rasa terkejut dan benci. Ia tidak percaya Harvey benar-benar melakukan hal itu padanya. Brak! Harvey menendang pria itu ke arah wanita berbaju gaun dan berkata, "Sudah aku lepaskan." Puas. Rupert Howell tak bisa menahan senyum melihat apa yang terjadi. Inilah tepatnya yang ia harapkan. Bab 2623. Bersama-sama. Para pria kuat lainnya saling berpandangan sebelum berteriak sekuat tenaga dan berlari menuju Harvey. Bos mereka telah dikalahkan. Jika mereka tidak mengalahkan Harvey, nasib mereka akan lebih buruk dari kematian. Plak, plak, plak. Harvey terus melangkah maju dan menamparkan orang-orang itu tanpa ampun. Mereka semua terpental dalam hitungan detik sebelum terhempas ke tanah. Wajah mereka bengkak parah, dan lubang hidung mereka mengeluarkan darah deras. Ketakutan yang tak terungkapkan terpancar dari mata mereka. Mereka tidak pernah menyangka pria di hadapan mereka akan begitu menakutkan. Mereka bahkan tidak bisa menghindari serangannya, apalagi membalas. Mata wanita bergaun itu bersinar. "Kau sudah tamat, Harvey," teriaknya. Plak. Harvey mendekatinya lalu menamparkan wajahnya. Wanita itu menjerit kesakitan. Sebelum ia sempat merangkak bangun, Harvey melangkah maju dan menginjak kepalanya. "Bicara. Siapa kau?"
Siapa yang mengirimmu ke sini untuk menghadapiku? Harvey mengeluarkan beberapa tisu dan menyeka jarinya dengan saksama. Apa maksudmu menghadapimu? Kaulah yang menjebak kami. Apa kau ingin mati? Wanita itu dengan putus asa mencoba meraih senjata api yang tak terlalu jauh darinya. Namun, sebelum sempat meraihnya, Harvey segera menginjak jarinya. Suara retakan terdengar jelas saat itu. Ah! Aku bahkan tidak mengenalmu. Kau akan menyesal melakukan ini. Bang, bang, bang. Harvey menginjak wajah wanita itu beberapa kali. Kau tidak mengenalku. Lalu bagaimana kau tahu namaku? Tanya Harvey dingin. Bukankah kau yang menggunakan Rupert untuk memancingku ke sini? Apa? Tak bisa mengakuinya? Atau kau takut tuanmu akan membunuhmu jika kau bicara? Jangan khawatir. Jika kau memberitahuku siapa tuanmu, aku akan memastikan mereka tamat. Dengan begitu, kau akan benar-benar aman. Ekspresi wanita itu sedikit berubah setelah mendengar kata-kata Harvey. Ia tahu bahwa ucapannya yang ceroboh telah mengungkapkan identitasnya. Wajahnya dipenuhi kebencian saat memandang iblis di depannya. Harvey. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Teriaknya sambil menggertakkan gigi. Aku Rina Friends dari Emerald Club. Jika kau masih berani menyentuhku, kau akan mati. Bang! Harvey kembali menginjak kepalanya. Aku melakukannya lagi. Kata Harvey dengan tenang. Lalu apa? Kau mau menggigitku? Tubuh Rina bergetar karena panik sebelum akhirnya pingsan di tempat. Setelah menyelesaikan masalah itu, Harvey York lalu menghubungi Edwin Mendoza untuk membersihkan kekacauan di Marine Park. Harvey sempat ingin menghubungi Leslie Clark, namun ia mengurungkan niatnya karena merasa hal ini tidak pantas untuk ditangani oleh seorang wanita. Tak lama kemudian, Rupert Howell dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Edwin berdiri di belakang Harvey dengan ekspresi cemas. Ia tentu mengenali Rina Friends yang saat itu tak sadarkan diri. Apa ada masalah? Tanya Harvey setelah melihat raut wajah Edwin yang terlihat gelisah. Edwin mengangguk. Bab 2624. Mungkin memang ada. Wanita ini berasal dari Emerald Club. Emerald Club adalah salah satu dari 4 keluarga paling berpengaruh di Hong Kong, wilayah kekuasaan keluarga Parson. Anda telah memprovokasi Caitlin Parson sebelumnya, dan sekarang juga Emerald Club. Saya yakin mereka tidak akan melepaskan Anda begitu saja kali ini. Keluarga Parson. Harvey tertawa terbahak-bahak. Kamu yakin aku yang memprovokasi mereka, bukan sebaliknya? Edwin terdiam, lalu merenungkan situasinya. Bagaimana dengan hal yang aku minta kau selidiki? Benarkah Irene Johnson diculik? Harvey segera mengalihkan pembicaraan. Benar. Menurut informasi yang saya dapat, Irene diundang oleh keluarga Parson untuk melakukan negosiasi damai, meskipun terkesan sedikit dipaksakan. Bagaimana dengan Morgan Johnson? Apakah dia tahu? Tanyanya. Tampaknya dia telah dibawa oleh penegakan hukum Longman untuk diinterogasi. Tak ada yang bisa menghubunginya. Dan di saat kritis seperti ini, Irene malah diminta datang ke Emerald Club. Ini tidak baik. Tapi Morgan selama ini bersikap netral. Mengapa dia justru memprovokasi keluarga Parson? Jelas, Edwin tidak tahu apa yang terjadi kemarin. Itulah mengapa dia kebingungan. Karena aku membelanya. Harvey berkata santai. Keluarga Parson mengincarku. Itu sebabnya mereka mengambil tindakan terhadap keluarga Johnson. Ayo, kita menuju ke Emerald Club. Jika kita tidak bisa membawa Irene kembali dalam keadaan utuh, tak akan ada lagi yang bersedia menjadi sponsor di Hong Kong maupun Las Vegas ke depannya. Edwin sempat terdiam sebelum akhirnya menyadari apa maksud Harvey sebenarnya. Ini adalah sebuah skema. Di satu sisi, musuh menjadikan Irene sebagai sandera. Di sisi lain, informasi Harvey diteruskan melalui Rupert. Dalam situasi seperti ini, apapun langkah yang diambil Harvey, ia akan jatuh ke dalam perangkap musuh. Sungguh sebuah rencana yang rumit. Vroom. Beberapa Toyota Prado dengan 3 plat nomor berbeda tiba di Emerald Club menjelang senja. Sepanjang perjalanan, Edwin terus berusaha meyakinkan Harvey untuk menjauh.
Meskipun ia tahu bahwa Harvey hampir tak terkalahkan, masih banyak hal yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan kekuatan atau pembunuhan. Terlebih lagi, Harvey telah menciptakan banyak musuh selama beberapa hari terakhir di Hong Kong dan Las Vegas. Para ahli dari Island Nation memperhatikan gerak-gerik Harvey dengan seksama. Vince York dan orang-orangnya juga menginginkan kematiannya. Itulah mengapa Edwin berpikir akan lebih baik jika Harvey menjalin hubungan baik dengan keluarga kelas atas seperti keluarga Parson. Bahkan jika itu tidak memungkinkan, setidaknya menjalin damai akan jauh lebih menguntungkan daripada konfrontasi. Meskipun Harvey merasa bahwa yang disebut negosiasi damai itu hanyalah lelucon besar. Dan perdamaian sejati harus diperjuangkan, bukan dinegosiasikan. Edwin tetap bersikeras agar Harvey berbicara dengan mereka. Harvey akhirnya setuju, dengan syarat bahwa ia akan masuk bersama Edwin. Bagaimanapun juga, rumor mengatakan bahwa Irene dibawa ke Emerald Club. Jika negosiasi gagal, ia bisa segera menyelamatkan Irene setelahnya. Bab 2625. Untuk menyelesaikan masalah, Edwin Mendoza memutuskan untuk turun tangan sendiri dan membawa Leslie Clark bersamanya. Jelas, dia tahu bahwa pengaruhnya di Hong Kong tidak terlalu besar. Dengan membawa Leslie, kemungkinan mereka bertiga akan memiliki kekuatan untuk menekan lawan, bahkan mungkin membuat ucapannya memiliki bobot yang lebih besar. Sementara itu, Harvey York mengenakan pakaian berbeda dan tampak seperti pengawal yang mengawal mereka. Saat itu, ia benar-benar tidak mencolok. Rombongan mereka tiba di Emerald Club tak lama setelah itu. Tempat tersebut terletak di sekitar kawasan Edgeworth. Setiap inci tanah di sana bernilai sangat tinggi, dan bangunannya memiliki nuansa klasik. Emerald Club menempati area yang sangat luas di pusat kota, namun tetap terasa proporsional. Pemandangannya sungguh indah. Ini adalah salah satu tempat favorit para orang kaya dan berpengaruh untuk berkumpul. Bisa dikatakan, tak ada orang biasa yang muncul di sini. Selain para tokoh penting itu, banyak pula wanita cantik yang tampaknya datang untuk merayakan dengan nyanyian dan tarian. Edwin memarkir mobil dengan sempurna sebelum memimpin Harvey dan Leslie menuju pintu masuk. Sebelum mereka masuk, seorang wanita mengenakan yukata keluar sambil tersenyum ramah. Maaf, semuanya. Ini adalah properti pribadi. Jika ingin masuk, kalian harus menunjukkan kartu keanggotaan. Wanita itu menampilkan senyum cerah, sehingga sulit bagi siapapun untuk menemukan kesalahannya. Namun demikian, aura dingin dan tak bersahabat masih terasa darinya. Kartu keanggotaan. Edwin tertegun sejenak. Aku Edwin Mendoza. Aku tidak perlu menunjukkan itu untuk berada di sini. Bagaimanapun, dia adalah tuan muda dari Komando Pertama Las Vegas. Saat masih menjadi playboy kaya, datang ke tempat ini berkali-kali sudah menjadi hal biasa. Dia tak pernah memerlukan yang disebut kartu keanggotaan sebelumnya. Orang sepertinya cukup menunjukkan wajah untuk bisa masuk. Namun kini, seseorang benar-benar memintanya menunjukkan kartu keanggotaan. Wanita berbaju yukata itu tetap tersenyum. Maaf, Nyonya Besar memberi perintah. Mulai sekarang, semua orang wajib menunjukkan kartu keanggotaan untuk bisa masuk. Bukan hanya pangeran atau tuan muda biasa, bahkan tuan muda York sendiri pun harus mematuhinya. Dan kartu keanggotaan hanya berlaku untuk satu orang. Kami tidak menerima lebih dari itu. Apakah kau yakin ingin melakukan ini? Edwin berseru dingin. Apakah kau pikir bisa menghentikanku? Wanita itu tetap menampilkan senyum hangat. Aku, Helena Hoffman, tentu tahu siapa kamu, Tuan Muda Mendoza. Tapi ini adalah tugasku. Aku harus mencari nafkah di sini. Mohon jangan mempersulit kami, Tuan Muda Mendoza. Jika kamu memaksa masuk, kami harus menghentikanmu di sini. Helena memberi isyarat saat berbicara. Puluhan penjaga keamanan mendekat. Pada saat yang sama, beberapa orang dengan senapan penembak jitu ditempatkan di tempat yang lebih tinggi. Kemungkinan besar akan terjadi pertumpahan darah jika terjadi perselisihan. Sikap dominan Emerald Club sangat terlihat saat itu. Caitlin Parson yang memerintahkan ini.
Edwin hampir saja menyerang setelah melihat arogansi seperti itu, namun akhirnya berhasil menahan diri. Dia yang sebelumnya menenangkan Harvey, mengatakan bahwa mereka datang untuk bernegosiasi. Jika pertarungan terjadi sebelum mereka melewati pintu masuk, maka pembicaraan damai yang disebutkan akan menjadi sia-sia. Tentu saja. Jika ingin masuk, kamu harus melalui proses rujukan anggota. Setelah 7 hari, kami akan menerbitkan kartu keanggotaan setelah memastikan kamu memenuhi syarat untuk menjadi anggota. Apakah kamu mengerti prosesnya, Tuan Muda Mendoza? Bab 2626. Senyum profesional Helena Hoffman terlihat sangat palsu, seolah menggoda orang untuk menamparkan wajahnya. Harvey York melirik Edwin Mendoza sambil tersenyum. Jelas orang-orang ini sedang berusaha mempersulit Edwin. Bagaimanapun juga, meski Edwin bukan berasal dari keluarga kelas atas di Hong Kong atau Las Vegas, seharusnya bukan masalah baginya untuk masuk ke tempat seperti ini hanya dengan menunjukkan wajahnya. Namun, karena semua orang tahu bahwa keluarga Mendoza berdiri di pihak Harvey dengan penuh keyakinan. Mereka jelas sedang mencoba mempersulit Harvey dengan cara menghalangi Edwin. Saat Edwin hendak memaksa masuk, Leslie Clark segera menghentikannya. Tak perlu bertindak di sini, Tuan Muda Mendoza. Karena kita berdua ada di sini, kita akan dianggap melanggar aturan kalau kamu mulai menggunakan kekerasan. Aku punya kartu keanggotaan di sini. Yang tertinggi. Leslie mengeluarkan kartu dari tas Hermes-nya saat berbicara. Kartu itu diberikan oleh Caitlin Parson padanya sudah cukup lama. Meski belum pernah digunakan sebelumnya, dia tidak menyangka kartu itu akan berguna saat ini. Caitlin yang memberikannya padaku. Jika kalian bahkan tidak mau menerima ini, aku akan menganggap Emerald Club sedang bermain-main denganku. Apakah akan ada masalah? Kali ini, ekspresi Leslie terlihat acuh tak acuh. Edwin tertawa dingin. Dia pasti akan membalas rasa malu ini di kemudian hari. Meskipun dia sekarang lebih bijak dibanding sebelumnya, pada dasarnya dia tetaplah seorang playboy kaya. Tidak mungkin dia bisa menerima penghinaan seperti ini begitu saja. Helena terdiam sejenak. Dia tidak menyangka Leslie memiliki kartu keanggotaan. Biasanya, para pangeran, tuan muda, dan wanita cantik terkenal hanya perlu menunjukkan wajah mereka untuk masuk. Mereka tidak peduli dengan hal-hal seperti kartu keanggotaan. Helena hanya bisa tersenyum pahit saat memeriksa kartu itu. Kamu pasti bercanda, Nona Clark. Tidak ada masalah dengan kartumu. Kamu bahkan bisa membawa 3 orang lagi. Tentu saja, Helena ingin terus mempersulit Edwin, tetapi tidak ada lagi kesempatan. Jika dia terus memaksa, orang luar akan mulai mengkritik klub ini. Tolong tunggu di luar. Edwin memerintahkan anak buahnya untuk mengawasi rombongan kendaraan. Lalu, Edwin dan Harvey masuk ke Emerald Club bersama Leslie dan para pengikutnya. Tatapan Edwin secara halus tertuju pada Helena saat ia melangkah melewati pintu masuk. Jelas, ia ingin mengingat wajah wanita itu. Ekspresi Helena tetap sama seperti biasa, seolah dia tak pernah peduli dengan tuan muda dari komando pertama Las Vegas itu. Edwin menelan rasa kesalnya, mengingat bahwa ia datang ke sini untuk berdamai. 10 menit kemudian, dengan Edwin memimpin, rombongan mereka sampai di sebuah halaman dalam di Emerald Club. Banyak orang berpakaian tradisional sedang berbincang dengan gembira sambil mengangkat gelas. Pengawal pun berjaga di sekitar. Pinggang mereka tampak menonjol, jelas menyembunyikan senjata api. Harvey sedikit menyipitkan mata. Ia melihat ada orang-orang dari Island Nation, Country J, dan Amerika, di antara negara lainnya. Aura ketika mereka duduk bersama terasa sangat menakutkan, seolah mereka hendak menata ulang dunia. Orang yang duduk di tengah tak lain adalah Caitlin, yang wajahnya hampir rusak karena Harvey sebelumnya. Wajahnya yang bengkak total tampak membaik hanya dalam 1 hari. Mungkin dia menemukan dokter yang hebat. Namun setelah diperhatikan lebih dekat, masih ada bekas luka di wajahnya. Tapi karena riasan yang sangat profesional, semuanya tertutupi dengan baik. Kalau orang biasa yang melihat, mereka bahkan tidak akan sadar bahwa dia baru saja dipukuli kemarin.
Caitlin Parson mengenakan gaun khusus yang berpotongan tinggi di atas paha, memperlihatkan kaki putih dan jenjangnya. Sungguh pemandangan yang menggoda. Bagaimanapun juga, wanita yang hampir menjadi pasangan York ini tampaknya memang memiliki kualitas tersendiri. Meski sempat dipukuli tanpa protes di kamar, kemampuan sosialisasinya cukup untuk membuktikan sikap dan kemampuannya. Sementara Harvey York menunjukkan kekaguman, Edwin Mendoza mengerutkan kening saat melirik seorang pria muda berkulit gelap yang duduk di samping pria. Bab 2627. Louis sudah kembali ke Hong Kong. Mengapa aku tidak tahu soal ini? Bukankah dia sedang bermain-main sebagai tentara bayaran di Dark Island? Bukankah dia baru-baru ini mengambil alih beberapa tambang emas? Leslie Clark berujar dengan tenang. Mengapa dia kembali sekarang? Aku rasa bukan tanpa alasan. Ucap Harvey sambil menatap pria berkulit gelap yang mengenakan seragam kamuflase saat keduanya berbicara pelan. Aura yang dipancarkan pria itu tampak seperti tentara bayaran di medan perang. Terasa ada niat membunuh dalam dirinya. Dia tampak benar-benar berbeda dari orang-orang terhormat di sekelilingnya. Meski begitu, tidak ada satupun yang berani memandang rendah dirinya. Semua orang menunjukkan rasa hormat padanya. Caitlin sesekali tersenyum dan berbincang dengannya sambil bersulang. Mereka tampak cukup akrab satu sama lain. Harvey menjadi penasaran dan menatap pria itu dengan saksama. Siapa dia? Dari mana asalnya? Dia adalah pewaris muda dari salah satu dari 4 keluarga terbesar di Hong Kong, keluarga Castro, Louis Castro. Dia berbeda dari pewaris-pewaris muda lainnya. Dia tidak menyukai dunia politik, juga tidak tertarik pada bisnis. Dia hanya ingin menjalani hidupnya dalam bahaya yang terus-menerus. Selama beberapa tahun terakhir, dia membentuk beberapa kelompok tentara bayaran di Dark Island dan melakukan banyak hal yang mengerikan. Edwin menunjukkan ekspresi serius saat mengatakannya. Sudah cukup menakutkan jika seorang anak orang kaya melakukan hal-hal seperti itu. Dia tidak pernah memihak siapapun seumur hidupnya. Hubungannya dengan anak-anak muda di sini juga biasa saja. Dia bahkan seringkali tidak menghormati Vince York. Bisik Leslie pelan. Tapi aku dengar dia tergila-gila pada Caitlin sejak mereka masih kecil. Setiap kali dia kembali, itu pasti karena Caitlin memanfaatkan dirinya. Mungkin karena itu dia kembali sekarang. Leslie menghentikan ucapannya. Sudah jelas bahwa dia ingin memperingatkan Harvey bahwa Louis kembali demi dirinya. Harvey tersenyum tipis. Ini wilayah saya, Tuan York. Biar saya yang mengurusnya. Anda tetap di belakang layar saat kita bernegosiasi. Kata Edwin dengan getir. Harvey tertawa kecil. Karena Edwin ingin mencoba, Harvey pun tidak keberatan membiarkannya bertindak. Namun demikian, Harvey merasa bahwa kemungkinan rekonsiliasi sangat kecil. Edwin menarik napas dalam-dalam. Dia bertekad untuk mengambil alih situasi demi Harvey. Ia melangkah ke halaman dengan senyum ramah. Semua orang menoleh ke arah tamu tak diundang itu dan menghentikan percakapan mereka. Edwin melangkah maju dan menatap Caitlin. Sudah lama tak bertemu, Nona Parson. Aku datang malam ini untuk menemuimu. Bolehkah kita berbicara sebentar? Kau ingin bicara? Louis dengan marah berdiri dan berjalan ke arah Edwin sambil mengacungkan pistol ke arah keningnya, bahkan sebelum Caitlin sempat berbicara. Kau pikir kau punya hak untuk memintanya? Berlutut jika kau ingin bicara. Jangan keterlaluan, Louis Castro. Leslie Clark mengerutkan kening melihat kejadian itu. Kita semua berasal dari lingkaran yang sama. Kenapa kau mengacungkan senjata? Apa kau ingin membuat keributan di sini? Edwin Mendoza menunjukkan ekspresi dingin. Apakah kau tidak berpikir waras? Mengacungkan pistol padaku. Kalau begitu, tarik pelatuknya. Bab 2628. Kalau tidak, aku pastikan kau akan terbaring 6 kaki di bawah tanah. Namun, Edwin tetaplah King of Arms yang dibesarkan oleh SWAT Camp. Meskipun Louis cukup terkenal di Dark Island, Edwin tidak gentar seperti yang lainnya. Ia bahkan sudah siap bertindak secara langsung jika bukan karena perundingan damai hari itu.
Anak buah yang mengikuti Edwin secara naluriah bersiap bertindak, namun pria-pria berkulit gelap di sekitar mereka segera mengacungkan senjata mereka ke arah kelompok Edwin. Sudah jelas bahwa mereka semua adalah tentara bayaran yang dibawa Louis dari Dark Island. Mereka hidup di ambang bahaya, tidak takut memulai perangkapan saja. Dalam sekejap, aroma haus darah menyelimuti seluruh ruangan. Para pengawal saling berpandangan sebelum berjalan maju dengan senjata di tangan, mengelilingi Harvey York dan yang lainnya sepenuhnya. Sebagai pemilik tempat itu, Caitlin Parson bahkan tidak mencoba menghentikan pertikaian. Ia hanya menyeruput sampahnya dengan anggun. Ini memang situasi yang ia harapkan terjadi. Kau pikir aku tidak akan membunuhmu, Edwin? Luis Castro, yang menguasai tempat itu, tertawa dingin. Jangan pikir aku tidak akan membunuhmu hanya karena ayahmu adalah orang nomor satu di Las Vegas. Kalau aku mau, aku bahkan akan membunuh ayahmu dan saudara perempuanmu. Kalian, orang-orang dari kalangan kami, berani-beraninya berpihak pada pria dari negara H dan menjadi pengawalnya dengan sepenuh hati. Kau pikir orang sepertimu pantas berbicara di hadapanku? Dengar baik-baik. Aku kembali kali ini untuk menghabisi bajingan itu. Aku sudah bilang sebelum pergi. Siapapun yang menentang Caitlin, aku tidak akan ragu membunuh mereka beserta seluruh keluarganya. Coba saja terus bicara omong kosong, Edwin. Lihat apakah aku tidak menembak kepalamu. Louis membuka pengaman pistolnya dan meletakkan jari telunjuknya di pelatuk. Klik, klik. Pria-pria berkulit gelap lainnya juga membuka pengaman senjata mereka. Jika Louis mengambil tindakan, mereka tidak akan ragu menembak Edwin dan yang lainnya. Edwin mulai bernapas terengah-engah melihat situasi tersebut. Bagaimanapun, ia telah lama meninggalkan medan perang. Ia tidak seperti Louis yang baru saja kembali dari pertempuran. Meski keduanya adalah King of Arms, Louis yang tegas dan tak kenal takut jelas memiliki kekuatan untuk menaklukkan Edwin. Edwin yang terlalu fokus pada perundingan damai akhirnya kehilangan ketegasannya. Saat ini, Edwin merasa sangat tertekan. Ia tahu bahwa pembicaraan yang diharapkannya akan hancur jika Louis menarik pelatuk. Edwin harus menahan rasa frustrasinya demi tujuannya. Tidak perlu terus memprovokasi Louis. Ekspresi Leslie langsung berubah masam. Ia tak menyangka Louis akan muncul dan bertindak ekstrim tanpa menunjukkan rasa hormat sedikit pun. Harvey menyipitkan matanya ke arah Louis. Ia merasakan bahaya dari pria itu, tapi bukan sesuatu yang tak bisa diatasi. Seandainya ia tidak menyetujui syarat Edwin untuk tidak bertindak kecuali terpaksa, sudah sejak tadi ia menamparkan Louis hingga terpental jauh. Bab 2629. Louis menatap tajam ke arah Edwin, yang hanya diam menahan penderitaan, sebelum tertawa terbahak-bahak. Rasa bangga jelas terpancar di wajahnya. Ia menyipitkan mata dan mendesis. Baiklah, Edwin. Karena kau tidak bisa bersikap angkuh lagi, aku akan bertanya sekali lagi. Kau akan berlutut atau tidak? Wajah Leslie menjadi dingin. Jangan coba-coba melewati batas, Louis. Geramnya dengan marah. Melewati batas. Louis memandang Leslie dengan tatapan meremehkan. Kau pikir aku tidak berani menyakitimu hanya karena ayahmu orang nomor satu di Hong Kong? Coba hentikan aku, dan kau akan jadi sasaranku setelah aku selesai dengannya. Louis mencubit wajahnya dengan gerakan mengancam, pandangannya penuh hinaan. Lalu, dia kembali mengarahkan perhatian pada Edwin. Aku akan menghitung sampai 3. Berlututlah, dan aku akan memberimu kesempatan untuk berbicara dengan Caitlin. Ancamnya dengan suara muram. Dan jika tidak, aku akan membunuhmu di sini juga. Tentu saja, kau boleh mencoba melawan. Tapi jika kau lakukan itu, aku akan membunuh kalian semua. Louis tersenyum dengan arogan, yakin dirinya memegang kendali penuh. 3, 2, 1. Edwin tak punya pilihan. Ia bisa merasakan niat membunuh dari Louis, dan lututnya menghantam tanah saat ia berlutut. Berdasarkan sikapnya yang biasa seperti playboy kaya, ia seharusnya tidak menyerah semudah itu. Namun demi misi malam itu, ia menelan harga dirinya dan merendahkan diri dengan sengaja.
Tuan Muda Mendoza. Seru Leslie, begitu terkejut hingga tak bisa bergerak. Mata Harvey sedikit menyipit. Ia terkesan. Seorang pria dengan ambisi besar tidak peduli pada hal-hal kecil. Demi mencapai tujuannya, Edwin rela menunjukkan kerendahan hati. Harvey cukup terkejut dengan perkembangan situasi. Bahkan, ia yakin sebelumnya bahwa pertarungan akan segera terjadi. Oh, Tuan Muda Mendoza yang terhormat, mengapa kau bisa berlutut begitu saja? Bukankah kau tadi bersikap sombong di depanku? Bukankah kau menyuruhku menembak wajahmu? Kenapa sekarang menyerah? Louis mengangkat dagu Edwin, pistol di tangannya. Aku sudah muak melihat wajahmu sejak lama. Teriaknya, wajahnya dipenuhi rasa jijik dan kebencian. Kau bertindak seolah lebih tinggi dari siapapun hanya karena saudaramu melindungimu. Kau pikir dirimu sehebat itu? Di mataku, kau bukan apa-apa. Berani-beraninya kau menyombongkan diri akan menjadi King of Arms setelah 3 tahun di SWAT Camp. Menyebalkan. Kau saja. Louis kemudian meludahi wajah Edwin, dan dengan puas melihat ludah itu mengalir perlahan di pipinya. Edwin menggertakkan gigi dan tetap diam menghadapi perlakuan buruk Louis, tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Namun, sorot matanya semakin dingin tiap detiknya. Harvey berniat melihat sejauh mana Edwin bisa bertahan tanpa menyerang. Saat ini, ia hanya menyaksikan semuanya dengan mata sedikit menyipit. Kau keterlaluan, Louis. Leslie dengan panik mengeluarkan tisu untuk membersihkan wajah Edwin. Apa yang sebenarnya kau inginkan? Tuan Muda Mendoza sudah berlutut, sesuai permintaanmu. Apa lagi yang kau mau? Apa kau benar-benar ingin melawan kami? Melawan kalian? Bab 2630. Louis mengarahkan pistolnya tepat ke wajah Leslie. Tak ada sedikit pun keraguan dalam gerakannya. Menurutmu aku tidak berani? Cukup. Caitlin, yang sedari tadi hanya menonton, akhirnya angkat bicara tepat sebelum Louis bertindak. Tak perlu menghina Tuan Muda Mendoza seperti itu, Louis. Bagaimanapun juga, dia tetaplah seseorang dari kalangan atas di Hong Kong dan Las Vegas, dalam situasi apapun. Meski kita bekerja untuk orang yang berbeda, bukan berarti kita harus saling mengancam dengan senjata. Kita semua adalah pelaku bisnis di sini. Sudah sepantasnya kita menunjukkan rasa hormat, bukan begitu? Lagi pula, saudari Tuan Muda Mendoza kini menguasai Dragon Palace Hong Kong. Mereka terkenal di Hong Kong dan Las Vegas, dengan status yang sangat kuat. Sudahkah kamu mempertimbangkan akibat dari menyinggung perasaannya? Sekalipun kamu tidak takut, Yohana pasti akan segera datang bersama pasukannya jika kamu membunuhnya sekarang. Apa yang akan terjadi jika reputasi Emerald Club tercoreng karena tindakanmu? Wajah Caitlin tampak penuh kepahitan. Tuan Muda Mendoza datang untuk meminta maaf. Dia datang untuk berdamai. Bagaimana dia bisa menunjukkan ketulusannya jika kamu memaksanya berlutut dengan todongan senjata? Meskipun suara Caitlin terdengar lembut dan manis, nada bicaranya dingin dan berjarak. Segala kejadian yang terjadi sehari sebelumnya masih membekas dalam hati Harvey. Ia mengingat setiap insiden dengan sangat jelas. Karena Edwin adalah bawahan Harvey, Caitlin tidak keberatan untuk menghancurkannya. Tentu saja, ia juga ingin mengetahui trik apa yang dimiliki Edwin sebelum menyingkirkannya sepenuhnya. Baik. Demi dirimu, aku biarkan dia hidup malam ini. Louis memberi isyarat kepada seorang pelayan terdekat. Pelayan itu kemudian membawakannya segelas sampanye. Louis mengambil gelas tersebut dan menyiramkan sampanye ke kepala Edwin. Tunjukkan permintaan maaf yang tulus. Berlutut dan membungkuk jika diminta. Gerutunya dengan nada merendahkan. Kalau tidak, aku akan membunuhmu saat melihat Caitlin kesal. Louis lalu kembali ke sofa tempat ia duduk sebelumnya. Namun, para pengawalnya tidak pergi. Mereka tetap berdiri di tempat, menatap tajam ke arah Harvey dan yang lainnya. Orang-orang lain yang hadir menyaksikan kejadian itu dengan penuh cemoohan. Tatapan mereka yang tajam dan penuh sindiran terasa dari segala arah.
Semua orang di sana sudah tahu bahwa keluarga Mendoza menentang Vince York. Namun, dalam situasi seperti ini, Edwin masih punya nyali untuk berdamai dengan Caitlin. Pasti dia sudah gila. Atau mungkin, semua ini ia lakukan demi Harvey. Tatapan mata Harvey tampak dingin, dan ia tak bergerak sedikit pun. Ia menelusuri seluruh ruangan dengan pandangannya, berusaha mengingat setiap wajah yang ada di sana. Caitlin tidak menunjukkan tanda-tanda akan menyalahkan Louis. Ia menyipitkan matanya ke arah Edwin dan berkata, "Maafkan aku, Tuan Muda Mendoza. Aku akan meminta maaf atas nama Tuan Muda Castro atas penghinaan yang kamu alami malam ini. Sekarang, cepat bersihkan dirimu sebelum kita mulai berbicara." Caitlin melemparkan sebungkus tisu ke arah Edwin dengan sikap acuh. Mata Edwin tampak berkedut, namun ia hanya bisa menahan amarahnya saat itu. Bagaimanapun juga, ia sudah terlanjur datang. Ketika semua penghinaan ini berlalu, ia bersumpah akan kembali dan mengambil alih permainan. Edwin segera menghapus cairan dari wajahnya dan menatap tajam ke arah Caitlin. "Terima kasih atas kemurahan hatimu, Nona Parson. Tak perlu terlalu sopan. Kita semua teman di sini." Senyuman di wajah Caitlin begitu menyilaukan. "Sekarang, apa yang ingin kamu bicarakan hari ini, Tuan Muda Mendoza? Aku beri kau waktu 30 detik. Jika kamu masih belum bisa menjelaskan maksudmu, aku akan mengusirmu saat itu juga." Bagaimanapun, para bangsawan dari Island Nation, kelompok keuangan dari Country J, dan para pejabat tinggi dari Amerika ada di sini. Waktu kami sangat berharga. Kami tidak bisa mendengarkan omong kosongmu seharian. Aku sudah cukup baik memberimu 30 detik penuh. Jadi sebaiknya kamu langsung ke intinya, Tuan Muda Mendoza. Jangan buang waktu semua orang. Hanya segitu rasa hormat dan toleransi yang bisa kuberikan pada keluargamu saat ini. Mengerti?